Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari bersama di pagi yang baik ini kita datang pada Tuhan, berikan ucapan syukur yang terbaik bagi Dia. Mari bersama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Sebentar kami akan naikkan pujian kami Bapa. Berkati setiap kami sehingga apa yang kami naikkan boleh memuliakan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, Kau Yesus kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku, lekatkan hatiku, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, Kau Yesus kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku, lekatkan hatiku, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Kami menyembah Allah yang hidup, perkasa
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman, berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, saya ucapkan selamat pagi dan bagaimana kabar Anda semuanya di pagi hari ini. Saya berdoa agar kiranya kita semua ada dalam kondisi yang terbaik dan juga kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan juga kasih sayang, kasih cinta Tuhan selalu ada dan juga senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kita di sepanjang hari ini dan juga hari-hari yang akan datang. Kembali berjumpa dalam program Doa Pagi Online GKI Pondok Daud Solo. Dan pada pagi hari ini mari kita persiapkan hati kita dan juga pikiran kita untuk kita boleh bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita mau membuka hati kita untuk kita boleh mengizinkan Tuhan untuk terus bekerja dan juga berkarya dalam setiap kehidupan kita di sepanjang hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah pada waktu-waktu ini ataupun masa-masa ini mungkin saudara yang terkasih dalam Tuhan mengalami sebuah tekanan demi tekanan ataupun pergumulan demi pergumulan yang terus-menerus dan juga tidak pernah kunjung selesai dalam kehidupan saudara sekalian. Di tengah banyaknya tekanan, di tengah banyaknya pergumulan dan juga di tengah banyaknya cobaan yang sedang kita alami, senantiasa atau seringkali kita menjadi lupa diri. Seringkali kita dilanda oleh stres yang berlebihan dan juga pikiran-pikiran yang terus mengganggu tentang kehidupan kita ini. Dan karena itu terjadi terus-menerus atau itu terjadi lagi dan lagi, bahkan belum selesai satu datang lagi yang lain, maka itu bisa membuat kita lupa tentang kemana kita harus mengadu, kemana kita harus berlari ketika setiap cobaan dan juga pergumulan itu ada dalam musim kehidupan kita. Untuk itu pada pagi hari ini saya rindu untuk mengajak saudara sekalian kita boleh belajar dari sebuah perikop yang ada di dalam Alkitab, di mana saya ambil dari Lukas 7 ayat 36 sampai dengan 50, yang mana berjudul perikopnya adalah Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Tetapi pada pagi hari ini kita akan membaca dari ayat yang ke-36 sampai dengan 38. Lukas 7 ayat 36 sampai dengan 38 berkata, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Amin. Saudara sekalian, mungkin sudah banyak yang tahu tentang perikop atau tentang kisah yang diceritakan di atas tersebut, di mana ada suatu hari, suatu ketika ada orang Farisi yang mana disebutkan bernama Simon pada saat itu mengundang Tuhan Yesus untuk dapat beristirahat dan juga makan di kediamannya. Dan di waktu itu ada juga seorang wanita, seorang perempuan pendosa yang ada di kota itu, di mana ketika dia mendengar ada kehadiran ataupun kedatangan Tuhan Yesus ke kediaman orang Farisi tersebut, maka dia dengan segera ingin pergi dan juga menjumpai Tuhan Yesus di kediaman orang Farisi tersebut. Dan ada sesuatu yang menarik yang bisa untuk kita pelajari dari perikop di atas tersebut yang berjudul Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Sebagaimana kita tahu, apabila perempuan berdosa ini adalah seorang perempuan tunasusila, yang mana kita tahu apabila di golongan masyarakat tertentu, maka perempuan ini bukanlah dari seorang yang keadaannya baik-baik saja, di mana seringkali ia dikucilkan,
seringkali juga ia diremehkan, dan juga seringkali juga ia mengalami sebuah penolakan dalam kehidupannya. Tetapi ada satu hal yang menarik, yaitu dia memberanikan diri untuk dia boleh pergi dan juga berjumpa dengan Tuhan Yesus di kediaman orang Farisi, di mana dia mau untuk mengambil sebuah resiko yang begitu besar dalam hidupnya, karena bisa saja di dalam perjalanannya menuju ke kediaman orang Farisi tersebut, dia bisa saja dihujat, dia bisa saja juga ditangkap, atau bahkan ketika dia sudah sampai di kediaman orang Farisi, bisa saja dia mengalami pengusiran atau bahkan dihukum karena perbuatannya. Tetapi karena ketetapan hati dan juga karena keyakinannya, imannya, dia tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah orang Farisi tersebut untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Bahkan di ayat 38 ada sesuatu hal yang sangat menarik, yaitu dikatakan apabila wanita yang berdosa tadi juga membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya, menyeka dengan rambutnya, di mana kita semua tahu apabila pada zaman dahulu saat seorang perempuan memperlihatkan rambutnya kepada orang banyak ataupun kepada khalayak umum, itu adalah sebuah hal yang memalukan. Dan di sini kita bisa belajar satu hal, Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, di mana kita tahu perempuan berdosa tadi datang dengan segala pergumulannya, datang dengan segala tekanan dalam hidupnya, dan juga dia datang dengan segala kesedihan, bahkan dengan kehancuran hatinya untuk menemui Tuhan Yesus dalam kisahnya. Untuk itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika hari-hari ini mungkin kita sedang diperhadapkan dengan begitu banyak tekanan, pergumulan, maupun pencobaan yang sedang kita alami, maka itu bisa untuk mengganggu pikiran dan juga kinerja kita. Bahkan mungkin kalau ada dari beberapa saudara sekalian yang hari-hari ini sudah ingin untuk angkat tangan, untuk menyerah terhadap kondisi ataupun keadaan yang ada di sekitar kita, maka itu bisa jadi menjadi sebuah pertanda, bahkan itu bisa melanda setiap kita semua, bisa tentang hubungan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, pelayanan kita, ataupun bahkan kesehatan kita yang mungkin tidak kunjung membaik, dan juga keadaan di sekitar kita yang belum berubah. Untuk itu ada sebuah pertanyaan, yaitu di manakah tempat untuk kita dapat berlari daripada semua itu? Apakah itu adalah sesama kita manusia, atau kita akan menyerah dan juga kita akan menyerah pada masalah, pada setiap tekanan yang ada dalam hidup kita, atau kita mau belajar dari perikop yang ada di atas, dari seorang gadis, seorang perempuan yang berdosa, di mana dia mau datang kepada Tuhan Yesus dengan hati yang begitu hancur, dengan hati yang begitu lapar, yang dikisahkan di perikop di atas. Mazmur 51 ayat yang ke-19 berkata, "Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah." Saudara, di sepanjang perikop tadi di atas, kita semua mengetahui apabila tidak ada sekalipun penolakan atau tidak ada sedikit pun penolakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap perempuan berdosa tadi. Bahkan pada akhirnya kita tahu apabila ketika perempuan berdosa itu yang tadinya mau berlari untuk datang berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka dia mendapatkan sesuatu yang tidak ia duga, yaitu di Lukas 7 ayat yang ke-50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Untuk itu mari setiap kita yang ada pada hari ini, di pagi hari ini, ketika ada masalah, tekanan, dan juga pencobaan, pergumulan hidup yang saat ini sedang kita alami, kita mau datang kepada Tuhan, di mana saat kita mau jujur, saat kita mau terbuka, dan juga sebesar apapun cobaan, badai cobaan yang kita sedang hadapi, asalkan kita mau menaruh Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita menjadi center of our life, dan juga kita mau menjadikan dia tempat untuk kita boleh berlari, untuk kita boleh
menyerahkan setiap hidup kita, permasalahan kita ke dalam tangannya, maka tidak akan ada penolakan, tidak akan ada hal negatif yang akan kita terima, tetapi justru hidup kita akan memperoleh keselamatan dan juga ada berkat-berkat baru yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Dan pelajaran kedua yang bisa kita petik adalah tetap tadi di ayat yang ke-38 dikatakan, kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Pelajaran yang kita bisa ambil, pelajaran kedua yang bisa kita petik adalah kita belajar tentang sebuah kerendahan hati. Kita mengerti apabila minyak wangi adalah sesuatu yang sangat mahal dan juga sangat berharga pada kala itu. Tidak setiap orang ataupun tidak setiap pribadi bisa untuk membeli ataupun memiliki minyak wangi pada zaman itu. Tetapi satu hal yang sangat menarik dan juga berkesan adalah dikatakan perempuan yang berdosa tadi menggunakan minyak wangi untuk meminyaki ataupun melumuri kaki Tuhan Yesus. Kenapa tidak diberikan di atas kepalanya atau di atas rambut dari Tuhan Yesus? Karena perempuan yang berdosa tadi sadar dan juga dia mengetahui apabila dia datang dengan begitu banyak keburukan, dia datang dengan begitu banyak kekurangan, dia datang dengan begitu banyak dosa yang dia miliki, dan dia merasa tidak layak untuk dia boleh menumpahkan ataupun menuangkan minyak wangi itu di atas kepala Yesus. Dan kita semua juga tahu apabila tugas untuk mengurus kaki itu biasanya diberikan oleh seorang rendahan, atau dalam hal ini adalah kepada budak atau hamba yang tingkatnya paling rendah. Tetapi kita belajar dari seorang perempuan pendosa tadi, di mana dia mau dengan kerendahan hatinya, dia mau memberikan sesuatu yang terbaik, memberikan sesuatu yang paling berharga mungkin dalam hidupnya untuk dia boleh persembahkan kepada Tuhan Yesus. Dan itu kita mau belajar, saat kita mau memberikan sesuatu, maka kita mau memberikan segala sesuatunya dengan segala kerendahan hati. Jangan sampai kita menjadi sombong dan juga jangan sampai apa yang kita berikan ketika itu menjadi persembahan yang begitu harum, menjadi persembahan yang begitu mahal, menjadi persembahan yang begitu berharga, menjadikan kita orang-orang yang tinggi hati. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu kita mau belajar di pagi hari ini dua hal, yaitu kita mau belajar, kita mau memprioritaskan Tuhan sebagai tempat pelarian kita ketika kita ada masalah dan juga pergumulan. Dan yang kedua, kita mau belajar tentang kerendahan hati. Untuk itu, mari setiap kita mau untuk terus bertumbuh lagi dan juga kita mau terus untuk merenungkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.